Halo anak-anak yang hebat, pada kali ini Bapak akan memberikan informasi bagaimana cara untuk mengikuti uji coba AKM. Pertama-tama kalian harus menghubungkan laptop atau HP kalian dengan koneksi internet. Kemudian kalian cari Google, kemudian kalian ketikkan Pushmenjar. Setelah muncul tampilan ini, kalian cari AKM. Kalian akan dihubungkan ke pushmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Di sini kalian akan mendapatkan informasi asesmen nasional, apa itu AKM, video sosialisasi, file-file AKM. Kemudian kalian akan dihubungkan dengan contoh soal, dan selanjutnya kalian akan mendapatkan informasi tentang uji coba AKM. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana cara untuk mengikuti AKM. Kita tinggal klik ayo coba AKM. Kemudian kalian akan menerima tampilan seperti ini. Ada materi, ada literasi, kemudian ada numerasi. Nah, kita bisa memilih yang mana lebih dahulu kita akan coba. Kita akan mencoba literasi misalnya. Kita klik literasi, kemudian kita pilih jenjangnya. Pada kali ini kita akan memilih jenjang SMP. Kemudian kita akan lanjutkan. Kalian akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ini secara otomatis tidak perlu kita rubah, sudah otomatis akan muncul. Kemudian kita tinggal klik login. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada informasi token, kemudian ada informasi konfirmasi data peserta. Ini secara otomatis akan muncul. Mata ujiannya literasi SMP. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketikkan nama pesertanya. Misalnya kita akan ketik IKadek Jati. Kemudian kita cari tanggal lahirnya, misalnya 9, bulannya juga 9, tahunnya itu tahun 2006 misalnya. Kemudian tokennya kita bisa copy paste yang ini. Kita copy, kemudian kita paste. Kemudian kita klik submit. Kalian akan mendapatkan konfirmasi tes, nama tesnya literasi, status tesnya tes baru. Kemudian waktu tesnya adalah 12 Maret 2021, jamnya jam 19.13. Alokasi waktunya adalah 30 menit. Nah, kemudian kalian bisa memulai. Kita klik mulai. Kalian akan mendapatkan informasi soal, kemudian ada sisa waktunya, kemudian ada daftar soal. Nah, soal kali ini ada 6 soal. Kita akan lihat informasi soal. Ini informasinya, hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing wuluh. Kalian harus baca ini topiknya karena literasi. Kemudian kalian akan disuguhkan soal. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing wuluh? Untuk menjawab ini, kalian harus membaca soalnya. Nah, ini adalah pilihan ganda, kalian bisa milih. Misalnya saya pilih ini, ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Soal berikutnya, masih dengan topik yang sama. Kemudian pertanyaannya, manakah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Berarti kita akan memilih lebih dari satu jawaban. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Misalnya kita pilih ini. Jadi sekali lagi ini adalah soal yang belum tentu kebenarannya jawabannya. Ini hanyalah ilustrasi yang Bapak berikan jawabannya. Lebih dari satu jawaban. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa klik ragu-ragunya. Soal berikutnya, masih topik yang sama. Soalnya, bandingkan sikap tokoh aku dan Haya terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Beri tanda
centang pada kolom aku, ayah atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Jadi baca pernyataannya. Tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka, misalnya aku, atau ayah, atau aku dan ayah. Pilih ya salah satu. Tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi, misalnya aku juga. Tokoh yang mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan, misalnya aku juga. Tokoh yang kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon, misalnya aku. Tokoh yang optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau, misalnya aku dan ayah. Ini memilih ya, ada pernyataan dipilih. Soal berikutnya, juga topik yang sama, disuguhkan soal dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh dan ayah terjadi pada musim, misalnya saya ketikkan di sini kemarau. Nah, ini adalah soal uraian singkat. Kalian jawab dengan jawaban yang singkat. Soal berikutnya, juga topik yang sama. Soalnya, pasangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Nah, ini memasangkan. Misalnya, oleh aku kepada tetangganya. Apa? Pohon belimbing uluh. Hal yang akan segera dimiliki oleh warga kampung, misalnya Pandora. Hal yang disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat, misalnya air. Ini misalnya ya, jawabannya belum tentu benar. Soal berikutnya, ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada ayah, tokoh aku justru merengut. Jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Jadi kalian harus baca kenapa dia merengut. Misalnya, karena idenya ditolak oleh tetangga. Ini bisa panjang ya, ini uraian panjang, kalian bisa menguraikan sejelas-jelasnya jawabannya. Kita klik soal berikutnya. Nanti akan ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Nah, ketika kita akan menekan tombol kembali, ini ketika ada waktu sisa. Kita tekan tombol kembali. Kita bisa mengecek jawabannya apa sudah semua berisi jawaban atau kita mau mengubah jawaban. Ini bisa diubah ya lagi. Soal berikutnya misalnya, kita coba lagi. Oh, ini salah. Ada dua jawaban yang benar mungkin. Soal berikutnya. Oh, ini salah, misalnya aku, misalnya saya pilih ayat berikutnya. Ini kemarau, misal salah, musim dingin ternyata, atau musim hujan, kita ganti. Ini juga sama, bisa diubah ya kalau kita salah mempasangkan. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik selesai tes. Nanti kalian akan mendapatkan review hasil jawaban kita dan kunci jawabannya. Ini akan ada hasilnya. Kemudian kalian bisa unduh hasil. Nanti akan muncul unduhan hasilnya. Kalian bisa klik unduhan hasilnya. Kalian bisa melihat hasil jawaban yang sudah kalian jawabkan. Kita setelah itu log out. Setelah kalian selesai mencoba literasi, kalian bisa mencoba numerasinya. Kalian klik numerasinya, kemudian kalian pilih SMP-nya, kemudian kita lanjutkan. Kita login, lanjut. Kemudian kita akan masuk, ini sudah ya mata ujiannya numerasi. Kita coba lagi, kita ketikkan IKD Jati, harinya tanggal 9 bulan 9, kemudian tahunnya 2006. Tokennya kita bisa copy ini tokennya bisa berubah-ubah ya. Kita pasti, kita submit. Konfirmasi tesnya, nama tesnya numerasi. Kalau yang tadi kalian kerjakan dah literasi,
Kalau yang sekarang numerasi. Kemudian kita mulai. Kalian juga akan disuguhkan informasi soal. Kemudian kalian cek waktu dan daftar soalnya. Oh, ada 6 soal juga. Kemudian kalian perhatikan informasi soalnya. Ini adalah beberapa toko, lihat tabelnya. Kemudian juga kalian akan disuguhkan soal. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja. Misalnya kalian pilih misalnya. Kemudian selanjutnya juga informasinya masih sama. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Ini memilih nih lebih dari satu pilihan ganda komplek. Misalnya nih bisa dua. Sekali lagi soal yang Bapak jawab belum tentu benar ya, karena ini hanyalah simulasi. Jadi untuk mencari kebenarannya kalian mencoba sendiri uji cobanya. Ini ada diskon bajunya, kemudian celananya ada diskon. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Selisih harga satu baju setelah diskon di toko Jaya dan toko Selaras adalah 10.000. Kalau benar kalian klik benar, kalau salah kalian klik salah. Misalnya Bapak klik salah. Harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion. Yang paling mahal, misalnya salah, misalnya, atau benar. Oke, selanjutnya. Nah, ini Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko. Kalian harus coba ini semuanya, baru kalian akan mendapatkan informasi kembalian yang 2.000. Misalnya Selaras kan. Lanjut soal berikutnya. Harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Pasangkanlah jenis barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri. Jadi ini memasangkan harga satu baju di toko Bagus Fashion berapa, misalnya 60.000. Harga satu celana misalnya 80.000. Harga satu baju misalnya 68.000. Harga satu celana di toko Selaras misalnya 72.000. Ini ya misalnya. Ingat ini bentuknya berbeda, warnanya dan pasangannya juga berbeda. Oke, tinggal soal berikutnya. Nah, ini Yuni memiliki uang 200.000 dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana saja baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda. Ia harus membeli. Jika uangnya sisa, berapa rupiah sisa uangnya? Ini harus kalian jawab ya. Misalnya toko Jaya dan sisanya 60.000. Itu misalnya. Kalian hitung sendiri nanti. Ini hanyalah ilustrasi atau simulasi. Kemudian muncul konfirmasi tes sama seperti yang literasi. Kemudian kalian bisa kembali kalau waktunya masih sisa. Kemudian kalian bisa klik selesai tes. Kemudian hasilnya juga sama. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Reviewnya akan muncul. Kemudian kalian juga klik unduhnya juga bisa. Kemudian kita log out. Jadi demikian informasi bagaimana cara uji coba untuk AKM-nya. Kalian bisa mencoba berlatih soal agar kalian mudah nanti pada saat mengerjakan AKM. Bentuk tipe soalnya seperti apa. Tadi udah kelihatan ada uraian singkat, ada pilihan ganda komplek, kemudian ada uraian panjang, kemudian ada juga menjodohkan. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Salam semangat dan terima kasih.